Tetangga iri dong. Rusia akhirnya kirimkan jet tempur Su-35 ke Indonesia walaupun kena sanksi. Malaysia dikabarkan merasa iri dengan Indonesia setelah Rusia tetap bersikeras mengirimkan jet tempur Su-35 ke Jakarta meskipun ada berbagai tantangan geopolitik dan tekanan internasional. Keputusan Rusia ini dinilai sebagai bentuk kepercayaan terhadap Indonesia dalam kerja sama pertahanan, sementara Malaysia justru mengalami kendala dalam pengadaan alutsista sejenis. Sementara itu, Indonesia terus memperkuat posisinya sebagai salah satu kekuatan udara utama di kawasan, baik melalui kerjasama dengan Rusia maupun negara-negara lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Malaysia menghadapi berbagai tantangan dalam modernisasi angkatan udaranya. Program pengadaan jet tempur baru sempat terhambat oleh faktor ekonomi dan politik, sehingga negara tersebut masih mengandalkan pesawat tempur lama seperti Su-30MKM yang membutuhkan permajaan. Berbeda dengan Indonesia yang terus aktif dalam menjajaki berbagai opsi pengadaan jet tempur, Malaysia belum memiliki kepastian mengenai modernisasi armada udaranya. Keputusan Rusia untuk tetap mengupayakan pengiriman Su-35 ke Indonesia semakin mempertegas posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan udara yang diperhitungkan di kawasan. Dengan akuisisi ini, Indonesia berpotensi memiliki armada jet tempur yang lebih unggul dibandingkan Malaysia, terutama dalam hal teknologi dan daya tempur. Beberapa pengamat menilai bahwa Malaysia sebenarnya juga tertarik untuk memiliki Su-35, namun terkendala oleh kebijakan luar negeri yang lebih berhati-hati terhadap tekanan Barat. Di sisi lain, Indonesia tetap berani melanjutkan kerjasama dengan Rusia meskipun menghadapi potensi sanksi dari Amerika Serikat. Sikap Indonesia ini dianggap menunjukkan kemandirian dalam kebijakan pertahanan, sesuatu yang dinilai lebih maju dibandingkan Malaysia. Dengan perkembangan ini, hubungan pertahanan di Asia Tenggara diprediksi akan semakin dinamis. Persaingan alutsista antara Indonesia dan Malaysia bisa semakin meningkat, terutama dalam hal pengadaan jet tempur generasi terbaru. Meski demikian, Rusia tetap optimistis bahwa Indonesia akan melanjutkan kesepakatan tersebut mengingat kebutuhan modernisasi alutsista yang terus meningkat. Beberapa laporan menyebutkan bahwa Rusia siap menawarkan skema pembayaran yang lebih fleksibel agar kesepakatan ini dapat segera terrealisasi. Sementara itu, Indonesia masih mempertimbangkan berbagai faktor sebelum mengambil keputusan final, termasuk menyeimbangkan hubungan diplomatiknya dengan negara-negara besar. Pemerintah Indonesia sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait langkah selanjutnya dalam pengadaan jet tempur Su-35 ini. Di tengah ketidakpastian mengenai kesepakatan ini, Rusia terus menunjukkan komitmennya untuk mendukung modernisasi pertahanan Indonesia. Beberapa sumber di Moskow menyebutkan bahwa Rusia siap memberikan insentif tambahan, seperti transfer teknologi dan kerja sama industri pertahanan, guna menarik minat Indonesia dalam melanjutkan pembelian Su-35. Indonesia harus menyeimbangkan hubungan dengan berbagai kekuatan dunia agar tidak terjebak dalam persaingan geopolitik yang semakin kompleks. Sebelumnya, Rusia dan Indonesia sempat menjajaki skema imbal dagang, di mana Indonesia akan membayar sebagian pembelian Su-35 dengan hasil komoditas seperti minyak sawit dan karet. Namun, tantangan terbesar dalam realisasi kesepakatan ini masih berasal dari tekanan politik dan ekonomi global. Amerika Serikat dan sekutunya terus berupaya membatasi ekspor persenjataan Rusia melalui sanksi ekonomi, yang dapat mempersulit transaksi pembayaran dan pengiriman pesawat tempur tersebut. Di sisi lain, Indonesia sedang mencari opsi lain untuk memperkuat angkatan udaranya. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa Jakarta juga mempertimbangkan untuk membeli jet tempur dari negara lain, seperti Prancis dengan Rafale dan Amerika Serikat dengan F-15X. Keputusan ini tentunya akan sangat bergantung pada aspek strategis, ekonomi, serta diplomatik. Meski menghadapi hambatan, Rusia tetap optimis bahwa Su-35 masih menjadi pilihan yang menarik bagi Indonesia. Dengan spesifikasi canggih, daya tahan tinggi, serta pengalaman Rusia dalam menjalin kerja sama pertahanan dengan berbagai negara, Moskow berharap dapat meyakinkan Jakarta untuk tetap melanjutkan rencana pembelian ini. Hingga saat ini, belum ada keputusan final dari Indonesia mengenai kelanjutan pengadaan Su-35. Namun, perkembangan situasi geopolitik serta kebutuhan pertahanan Indonesia dalam menghadapi dinamika keamanan regional akan menjadi faktor penting dalam menentukan arah kebijakan pertahanan ke depan. Dalam perkembangan terbaru, Rusia dikabarkan tengah mencari solusi alternatif untuk memastikan bahwa pengiriman Su-35 ke Indonesia tetap bisa berlangsung tanpa melanggar regulasi internasional atau terkena dampak sanksi. Salah satu opsi yang disebut-sebut adalah penggunaan mekanisme pembayaran non-dolar, seperti barter komoditas atau transaksi menggunakan mata uang lain, termasuk rubel dan rupiah.
Sumber dari industri pertahanan Rusia menyatakan bahwa pihaknya siap untuk bernegosiasi lebih lanjut dengan Indonesia guna menemukan skema yang menguntungkan kedua belah pihak. Namun, di tengah upaya Rusia untuk tetap mempertahankan kesepakatan ini, Indonesia tampaknya masih mempertimbangkan berbagai opsi lain. Selain tawaran dari Prancis dengan Rafale dan Amerika Serikat dengan F-15X, Indonesia juga dikabarkan tertarik dengan jet tempur KF-21 Boramae yang sedang dikembangkan oleh Korea Selatan dan memiliki potensi kerja sama produksi jangka panjang. Sementara itu, para pengamat pertahanan menilai bahwa keputusan Indonesia dalam memilih jet tempur tidak hanya didasarkan pada faktor teknis, tetapi juga pertimbangan geopolitik dan diplomasi. Apakah Indonesia akan tetap melanjutkan rencana pengadaan Su-35 atau memilih alternatif lain? Jawaban atas pertanyaan ini kemungkinan besar akan bergantung pada keseimbangan diplomasi, kebutuhan teknis, serta kondisi geopolitik global dalam waktu dekat. Di sisi lain, Rusia tetap berpegang teguh pada komitmennya dan berusaha menunjukkan bahwa Su-35 merupakan pilihan strategis yang bisa meningkatkan kapabilitas tempur Indonesia. Dengan sistem avionik canggih, daya jelajah tinggi, serta kemampuan manuver superior, Su-35 dianggap mampu memberikan keunggulan di medan pertempuran udara. Keputusan akhir mengenai pengadaan jet tempur ini masih belum diumumkan secara resmi oleh pemerintah Indonesia. Namun, dengan meningkatnya ketegangan geopolitik dan kebutuhan modernisasi pertahanan, keputusan ini diharapkan akan segera diambil dalam waktu dekat guna memastikan kesiapan dan daya tangkal Indonesia di kawasan. Di tengah dinamika yang terus berkembang, Rusia tetap berusaha memperkuat posisinya dalam persaingan pasar alutsista global, termasuk dengan menawarkan paket-paket menarik untuk mendukung kesepakatan penjualan Su-35 ke Indonesia. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Rusia siap memberikan fasilitas pelatihan pilot dan teknisi, perawatan jangka panjang, serta opsi kerjasama dalam produksi suku cadang di Indonesia. Dengan situasi yang terus berkembang, keputusan Indonesia dalam memilih jet tempur generasi baru akan menjadi salah satu langkah strategis penting dalam memperkuat pertahanannya. Meskipun demikian, Indonesia tetap berhati-hati dalam mengambil keputusan. Pemerintah masih mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk ketergantungan terhadap logistik dan suku cadang dari Rusia, yang bisa menjadi tantangan di masa depan mengingat sanksi ekonomi yang terus dijatuhkan oleh Barat terhadap Moskow. Di sisi lain, tekanan dari Amerika Serikat juga semakin kuat. Washington telah berulang kali mengingatkan negara-negara mitranya, termasuk Indonesia, mengenai potensi sanksi jika melakukan pembelian alutsista dari Rusia. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia, yang selama ini berupaya menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak tanpa berpihak dalam konflik global. Sementara itu, analis pertahanan menilai bahwa Indonesia perlu mempercepat modernisasi armada tempurnya mengingat perkembangan teknologi dan potensi ancaman di kawasan Asia Pasifik. Dengan berbagai opsi yang tersedia, termasuk Su-35 dari Rusia, Rafale dari Prancis, F-15X dari Amerika Serikat, serta KF-21 dari Korea Selatan, Indonesia harus menentukan pilihan yang paling sesuai dengan kebutuhan strategis jangka panjangnya. Rusia sendiri terus menunjukkan keyakinannya bahwa Su-35 merupakan pilihan terbaik bagi Indonesia. Jet tempur ini telah terbukti di berbagai operasi militer dan digunakan oleh sejumlah negara, menunjukkan keandalannya di medan perang. Moskow juga mengklaim bahwa Su-35 memiliki harga lebih kompetitif dibandingkan dengan jet tempur barat yang ditawarkan ke Indonesia. Dalam beberapa kesempatan, pejabat tinggi Rusia menegaskan bahwa Moskow tetap berkomitmen untuk mengirimkan Su-35 ke Indonesia sesuai dengan kesepakatan awal.